Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Zarulsabel dari kelas PS Brotalan 4, nomor absen 18. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman bab 1 unit 4 yang bertema gotong royong kewarganegaraan. Langsung saja, inilah rangkuman materi PPKN kelas 11 Kurikulum Merdeka bagian 1 unit 4 proyek gotong royong kewarganegaraan. Konsep gotong royong. Gotong royong adalah identitas budaya Indonesia yang memiliki makna bekerja bersama-sama dan saling membantu. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa, yakni gotong atau pikul, dan royong yaitu bersama-sama. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama dan saling membantu dalam mengatasi permasalahan hidup. Definisi gotong royong. Gotong royong memiliki arti bekerja sama dan saling tolong-menolong. Ada dua jenis gotong royong menurut Kojaningrat: tolong-menolong dan kerja bakti. Kojaningrat membagi gotong royong dalam masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis: pertanian, rumah tangga, pesta atau upacara, dan peristiwa khusus. Prinsip gotong royong dilandasi semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Menyatukan usaha bersama, bantu-membantu, dan kerja bersama tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Hubungan dengan Pancasila, gotong royong mengandung nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Konsep gotong royong dapat berkontribusi sebagai modal sosial untuk mendukung kekuatan komunitas, negara, dan lintas bangsa. Gotong royong merupakan perilaku dan nilai-nilai kehidupan sosial yang tumbuh subur di desa-desa Indonesia. Pertanian dan kehidupan pedesaan memerlukan kerjasama dan bantuan kolektif. Gotong royong bukan hanya perilaku, tetapi juga nilai moral yang mengarahkan perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu ada juga makna penting gotong royong. Gotong royong merupakan identitas budaya Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhur. Dalam masyarakat majemuk, gotong royong dapat menyatukan dan memperkuat solidaritas sosial. Nilai-nilai gotong royong menciptakan kebersamaan, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Gotong royong membantu mengurangi kesalahpahaman dan mencegah konflik. Nilai gotong royong menciptakan panduan untuk hidup bebas konflik dan meningkatkan kerja sama serta persatuan. Dalam perjuangan kemerdekaan, semangat gotong royong berperan besar dalam penyebaran informasi kemerdekaan. Pemuda-pemuda aktif menyebarkan pesan kemerdekaan ke berbagai daerah di Indonesia. Para tokoh bangsa, lintas agama, dan etnis di Yogyakarta juga menerapkan semangat gotong royong selama revolusi kemerdekaan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Berbagai tokoh dari berbagai latar belakang etnis dan agama seperti Jawa, Sunda, Minang, Tapanuli, Manado, Aceh, Arab, dan lain-lain terlibat dalam semangat gotong royong di Yogyakarta. Semangat gotong royong memungkinkan kolaborasi antara tokoh-tokoh lintas agama dan etnis untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong melewati perbedaan dan memberi dampak positif dalam sejarah bangsa Indonesia. Contoh praktik gotong royong yaitu tradisi gotong royong, suatu nilai khas dalam budaya Indonesia, telah mengukuhkan dirinya sebagai ciri khas yang mendefinisikan karakter masyarakat Indonesia. Melalui gotong royong, rakyat Indonesia menunjukkan sikap kebersamaan, saling membantu, dan solidaritas yang telah membentuk jati diri bangsa. Dalam pandangan Sartono Kardodirjo, seorang pakar sosial, gotong royong telah menjadi akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Ia menyatakan bahwa nilai ini terus berkembang secara turun-temurun, mengukuhkan dirinya sebagai penanda identitas budaya di tengah keragaman. Bentuk gotong royong yang beragam dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Pulau Jawa,
Misalnya, konsep ini diwujudkan melalui tradisi sambatan. Dalam sambatan, masyarakat berkolaborasi dalam membantu tetangga yang membutuhkan, mulai dari membangun dan memperbaiki rumah hingga mendukung berbagai upacara kehidupan. Contoh lain berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, dengan praktik arisan tenaga di mana masyarakat bergiliran membantu menggarap sawah atau ladang. Suku Dayak di Kalimantan juga menerapkan konsep serupa yang disebut Sa-Island. Namun, penting untuk diingat bahwa gotong royong tidak sekedar menjadi wacana diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat ini harus diaktualisasikan. Cara untuk mempraktikkan gotong royong ini sangat beragam, misalnya mulai dari membantu hajat tetangga, mengatasi masalah lingkungan, hingga membantu mereka yang membutuhkan, seperti orang miskin atau anak yatim. Spirit gotong royong tidak hanya terbatas pada kerja fisik, tetapi juga mencakup kolaborasi dalam menemukan solusi bersama, memberikan ide-ide kreatif, serta memberikan bantuan dalam berbagai aspek. Dengan mempraktikkan gotong royong, masyarakat Indonesia secara bersama-sama merajut kekompakan, solidaritas, dan semangat saling bantu yang menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang baik. Yang selanjutnya, saya akan membacakan tentang bagian 2, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya mengambil tema hubungan antar regulasi. Yang pertama, ada pengertian hubungan antar regulasi. Mekanisme penting dalam mengatur perilaku dalam konteks regulasi. Terdapat satu konsep penting yang seringkali terabaikan namun memiliki peran krusial dalam pengatur perilaku individu, perusahaan, dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Hubungan antar regulasi merujuk pada cara berbagai aturan, standar, dan kebijakan berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Artikel ini akan membahas apa itu hubungan antar regulasi dan mengapa hal ini begitu penting dalam pembentukan lingkungan yang teratur dan efisien. Definisi hubungan antar regulasi. Hubungan antar regulasi adalah konsep yang berkaitan dengan cara berbagai elemen regulasi berinteraksi dan saling mempengaruhi. Ini mencakup aturan, standar, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, badan regulasi, atau organisasi non-pemerintah. Hubungan antar regulasi seringkali melibatkan tumpang tindih antara berbagai aspek regulasi dan cara mereka mempengaruhi perilaku entitas yang diatur. Nah, selanjutnya, mengapa hubungan antar regulasi itu penting? Koordinasi dan konsistensi hubungan antar regulasi membantu dalam mengkoordinasikan berbagai aspek regulasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Koordinasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih atau konflik antara regulasi yang berbeda. Efisiensi dengan mengkoordinasikan dan memadukan berbagai elemen regulasi, hubungan antar regulasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan biaya administratif. Melindungi kepentingan masyarakat, hubungan antar regulasi ini memungkinkan pemerintah atau badan regulasi untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan lebih efektif. Misalnya, mengatur sektor finansial dengan koordinasi yang baik dapat membantu mencegah krisis ekonomi. Inovasi dan pembangunan. Dengan mengkoordinasikan regulasi, hubungan antar regulasi dapat mendukung inovasi dan pembangunan sektor ekonomi tertentu. Ini memungkinkan adopsi teknologi baru dan investasi. Selanjutnya, perlindungan lingkungan. Dalam hal lingkungan, hubungan antar regulasi memainkan peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan global, seperti perubahan iklim, kesepakatan internasional, dan regulasi nasional yang terkoordinasi. Diperlukan juga untuk menjaga bumi. Dan selanjutnya adalah contoh hubungan antar regulasi. Yang pertama adalah regulasi keuangan.
Dalam sektor keuangan, bank-bank dan lembaga keuangan diatur oleh berbagai badan regulasi, termasuk otoritas perbankan, otoritas sekuritas, dan otoritas asuransi. Hubungan regulasi ini penting dalam memastikan stabilitas dan kepatuhan sektor ini. Lingkungan kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto merupakan contoh hubungan interregulasi yang mencoba mengatasi perubahan iklim. Negara-negara bekerja sama untuk menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Telekomunikasi dalam industri telekomunikasi, berbagai regulasi berkaitan dengan lisensi, spektrum frekuensi, dan keamanan jaringan. Koordinasi antar regulasi penting juga untuk memastikan penyedia layanan beroperasi dengan baik. Tantangan dalam hubungan antar regulasi pun, meskipun hubungan antar regulasi membawa banyak manfaat, mereka juga dapat menghadapi beberapa tantangan, yaitu salah satunya seperti perbedaan pandangan antar pihak yang diatur, tumpang tindih regulasi, dan masalah kepatuhan. Untuk mengatasi tantangan ini, koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, dan harmonisasi regulasi seringkali diperlukan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, hubungan antar regulasi ini akan menjadi semakin penting dalam mengatur perilaku dan mencapai tujuan-tujuan regulasi. Kerjasama antar pemerintah, badan regulasi, dan sektor. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan yang saya sampaikan pada video ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.